Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Sultan Nurfana. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi praktikum pengolahan citra, yaitu operasi ketetanggaan piksel. Jadi, operasi ketetanggaan piksel itu merupakan operasi untuk mengurangi gangguan atau penyimpangan pada citra dengan mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan piksel-piksel tetangganya. Ibaratkan kita punya 9 kotak deh, ibaratkan kita punya 9 piksel. Nah, itu tuh nanti yang bakal kita lakukan operasi yang di bagian tengahnya. Jadi, 1, 2, 3, berarti piksel yang tengah tuh biasanya yang 5 deh. Nanti kita lihat kayak gimana gitu cara operasinya. Nah, di operasi ketetanggaan piksel sendiri, itu salah satu implementasinya yaitu ada filter. Di sini yang akan kita bahas yaitu ada filter batas, filter main atau filter rataan, dan filter median. Ada juga satu lagi konvolusi, tapi itu bukan filter. Nah, filter batas sendiri eh, itu dikemukakan dalam DAVIES 1990. Idenya itu untuk mencegah piksel yang intensitasnya berada di luar intensitas piksel-piksel tetangganya. Jadi, misalkan dia itu nilai pikselnya lebih tinggi di antara tetangga-tetangganya, dia bakal diturunkan, disesuaikan dengan nilai tertinggi dari tetangganya. Kalau misalkan dia di bawah dari tetangganya, sama, dia juga bakal dinaikkan. Jadi nanti nilainya tuh bakal paling kecil sesuai dengan tetangganya. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan berdasarkan gambar di samping, ini kan kita punya piksel yang sini ada 5, 7, 7, 5, 9, 4, 6, 7, dan 8. Nah, 9 ini sebagai piksel yang FVX-nya. Kalau misalkan kita mau melakukan piksel filter filter batas, itu kita harus tentukan dulu nilai minimalnya dan nilai maksimumnya. Kalau di sini udah ditentukan bahwa nilai minimum itu 4 dan nilai maksimum itu 8. Kok 8? Kenapa nggak 9? Karena 9 itu yang mau kita ubah pikselnya. Jadi yang paling besar itu 8. Nah, karena nilai FPX-nya atau nilai yang di tanda kuningin ini yang di tengah, dan ini nilainya lebih kecil daripada lebih besar daripada 8 atau lebih besar daripada nilai maksimumnya sesuai yang nomor 3 ini, maka GYX-nya sama dengan 8. Kalau misalkan FYX-nya di sini nilainya 2, berarti kan dia lebih kecil dari minimum. Minimumnya kan 4. Nanti dia jadi 4, mengikuti. Nah, tapi kalau misalkan nilainya itu di antara, jadi dia masuk gitu di range-nya. Nggak lebih dari atau nggak kurang dari. Itu nggak berubah. Kayak gitu teman-teman sekalian. Di sini ada contoh yang udah diubahnya. Nah, ini setelah dilakukan dengan operasi filter batas, kita bisa lihat si angka 9 yang ini kita ganti jadi 8. FPX-nya kita ganti jadi GYX-nya itu 8. Ini dilakukan secara terus-menerus sampai nanti selesai. Nah, kemudian ada filter perrataan. Ini kurang lebih sebenarnya sama aja kayak filter batas tadi, yaitu untuk mengurangi jumlah variasi intensitas antar piksel tetangganya. Sama kan kayak tadi, biar dia tuh nggak terlalu jomplang bedanya gitu. Nah, kalau misalkan kita mau ngitung nilainya, itu kita bisa lihat di sini udah ada contohnya lagi. Eh, Bisa kita lihat kita punya piksel di sini ada 65, 50, 55, 78, 68, 60, 60, 60, dan 62. Gimana cara prosesnya? Itu kita bisa kita hitung dulu semua, kita jumlahkan dulu semua. Jadi semua yang ada di sini kita jumlahkan termasuk yang FPX-nya. Nanti kita bakal dapat nilai eh, rata-ratanya kan. Belum sih. Dibagi dulu 1/9 atau dibagi 9. Ini kan 1/9 kali jumlah ini. Sebenarnya bisa aja kalau misalkan mau jumlah ini dibagi 9 gitu. Kan ini piksel ada 9. Nanti kita bakal dapat angka yaitu 61,778. Ini sini kita bulatin aja jadi 62. Nah, sehingga yang tadinya FYX itu 68, setelah dilakukan proses perarataan dengan kita menjumlahkan ini dan dikali 1/9, kita bakal dapat GYX-nya itu 62. Nah, kemudian ada filter median. Jadi filter median ini dia sama itu biasanya untuk mengurangi draw. Draw itu kayak noise. Nah, cocoknya ini dia buat apa? Cocoknya tuh buat kayak yang ini. Eh, Misalkan ada bintik-bintik atau ada draw garam merica tuh yang bintik-bintik salt and pepper. Dia itu nentuinnya nanti pakai nilai mediannya dari semua yang ke 9 pixel itu.
Kalau yang tadi kan dirata-ratain. Kalau filter rata, kalau nilai median tuh kita ambil nilai mediannya, nilai tengahnya. Di sini ada contohnya. Sama, ini pikselnya masih yang tadi, 65, 50, 55, 78, 68, 60, 60, 60, 62. Nah, kalau misalkan berdasarkan gambar ini, itu bisa kita urutkan nilai piksel yang ada. Jadi kita urutin dulu semuanya, nanti kita dapat ini kan, 50, 55, 60, 60, 60, 62, 65, 68, 68. Karena ini ada 9, berarti nilai mediannya yang kelima dong, yang tengah-tengahnya. Ini bisa kita hitung aja di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai mediannya 60. Nah, karena nilai mediannya 60, maka GYX kita ubah jadi 60. Nah, kayak ini. Yang tadinya GYX-nya 68, setelah kita lakukan proses operasi filter, maka menjadi GYX 60. Kemudian ada satu lagi, yaitu ada konvolusi. Konvolusi itu teknik untuk menghaluskan atau memperjelas suatu citra dengan menggantikan nilai salah satu piksel dan disesuaikan dengan piksel tetangganya. Nah, kalau misalkan dalam konvolusi, ukuran citranya itu nggak berubah. Jadi dia tuh tetap. Oke, kita masuk langsung ke pembahasan code-nya. Sebentar ya, kita pindah dulu. Ada di modulnya bisa di-download di LMS. Kalau misalkan ini udah dijalankan, ini kan kita tunggu dulu ya, dia masih muter. Nah, kalau ada error kayak gini, ini nggak usah terlalu ditanggapi. Yang penting udah ada tulisan happy coding. Kemudian, setelah kita import ini, kita jalankan ini untuk penyiapan ruang kerja, dia otomatis bakal mendownload data-data yang kita butuhkan, gambarnya, library-nya. Nah, di sini kita import library yang tadi udah kita download, kita import NumPy, kita import Matplotlib, dan kita import OpenCV-nya. Oke, yang pertama di sini akan kita bahas filter batas. Seperti biasa, di sini kita baca dulu si image-nya. Kita baca dulu si image-nya. Kemudian kita paksa dia untuk langsung menjadi image skala keabuan. Kita pakai ini YMRIT Grayscale. Jadi si citranya langsung jadi citra ke skala keabuan. Nah, di sini kita akan mendefinisikan fungsi baru, yaitu fungsi filter batas dengan parameternya image. Di mana dia itu fungsinya untuk apa? Untuk melakukan filter batas. Gimana caranya? Nah, di sini pertama-tama kita harus deklarasiin dulu variabel baru, yaitu namanya buff, di mana dia ini nanti akan dipakai sebagai hasil keluarannya, yang di return ini, yang di return di bawah. Dia itu isinya kayak gimana? Isi awalnya. Isi awalnya itu citra yang udah kita copy datanya. Kita taruh ke variabel buff. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan looping. Jadi, kita bakal looping ini baris ketiga dan baris keempat sesuai dengan keseluruhan si pixelnya. Di baris kelima ini dan baris keenam kita akan mencari nilai dari minimum pixelnya. Jadi kita taruh nilai minimum pixelnya, ditaruh ke variabel minimum pixel dan ke variabel maksimum pixel. Berdasarkan pixel itu 3 kali 3. Jadi seperti yang di PPT tadi, kita bakal bagi jadi jadi 3 kali 3 deh intinya. Si citranya tuh nanti masing-masing 3, nanti 3, 3, 3, 3. Jadi prosesnya per 3 ini. Per 3 kali 3 intinya. Nah, setelah itu kita lakukan kondisional. Misalkan di sini si nilai dari pixelnya itu lebih kecil dari min pixel. Berarti kita ubah nilainya jadi si nilai buff ini kita ubah jadi min pixel. Kalau misalkan nilainya lebih besar dari min pixel, maka nilainya kita ubah jadi nilai maksimum pixel. Kalau misalkan dia nggak masuk ke dua-duanya, berarti ya udah nggak usah kita ubah gitu nilainya, sama aja. Nah, setelah ini dilakukan semua, setelah dilakukan semua iterasinya, diulang-ulang terus kan, kita balikin deh nilai buff-nya. Jadi nanti ketika di bawah ini, kan ini ada image batas mobil, kemudian filter batas image mobil. Berarti image batas mobil ini nilai dari buff yang ini.
dari yang udah dijalankan oleh si fungsi filter batas yang udah kita buat. Di sini kita masukin image mobil, berarti dia bakal memproses nilai dari si image mobil dan kita masukkan ke variabel image batas mobil. Ini kalau kita jalankan, kemudian misalkan sini kita plotting, yang kita tampilkan hasilnya. Nah, di sini bisa kelihatan. Nah, udah agak beda kan hasilnya dari gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Misalkan gambar mobil yang sebelah kiri dia masih ada sedikit draw-nya, masih kelihatan tuh noise-nya. Nah, di sebelah kanan ini si citranya udah bersih. Udah nggak banyak putih-putihnya deh kayak yang di samping. Kalau yang di sebelah kanan boneka dia malah jadi banyak yang hitam-hitamnya. Ini berarti filter batas tidak cocok untuk dipakai pada citra yang ini. Kita harus pakai yang lain filternya. Nah, yang kedua di sini ada filter perrataan. Ini sama, kita baca dulu langsung jadi skala keabuan. Nah, di sini bedanya cuma di bagian ini aja, di looping yang dalamnya. Jadi, kalau tadi kan kita cari nilai min pixelnya dan max pixelnya. Kalau sekarang, kita cuma cari minnya aja berapa. Dari filter 3x3 tuh. Yang filter 3x3 itu, jadi masih dicek kan rata-rata dari tetangganya. Nanti ketahuan tuh nilainya berapa. Sama kayak yang di PPT tadi. Jadi kita tinggal panggil aja fungsi min. Ini kita masukin deh si image-nya. Mau ngambil yang berapa, dari mana ke mana gitu. Kalau ini kan berarti H strip 1, H-1 berarti min 1, 0, dan 1 kan, sampai H plus 1. Kemudian di sini W-1 sampai dengan W plus 1, berarti min 1, 0, dan plus 1. Nah, kalau misalkan ini udah dilakuin, dicek rata-ratanya berapa, rata-ratanya, kita bakal masukin ke nilai si buff ini, sesuai dengan titiknya, dia ada di mana. Kita lakuin terus sampai semuanya udah dicek, kita balikin deh nilai buffnya. Kalau misalkan kita jalankan si ini, filter rata ini, nanti bisa kita lihat hasilnya di bawah ini. Nah, kita bisa lihat hasil yang di bawah ini. Kayak nggak ada perubahan ya, tapi kita bisa lihat sebenarnya ada sedikit perubahan dari si citra mobil. Dia itu sudah sedikit berkurang, noise yang putih-putihnya, tapi nggak sebening yang ini gitu kan. Ini mah bening ya, nggak ada putih-putihnya. Kalau yang ini masih ada putih-putihnya sedikit nih. Tapi ini udah udah berubah gitu kan si citranya tuh, udah kita lakukan proses operasi filter perrataan. Kalau misalkan kita lihat yang boneka, di sini malah kayak nggak ada perubahan ya, malah gambarnya jadi agak buram, jadi ngeblur gitu gambarnya. Berarti citra boneka ini nggak cocok juga pakai filter perrataan. Berarti kita lanjut ke filter median. Ini sama seperti sebelumnya, kita baca dulu image grayscale, kita ubah ke skala keabuan, kemudian di sini kita looping. Ini sama kayak tadi kurang lebihnya, bedanya di bawah sini aja. Kalau tadi kita pakai min atau kita cari rata, kalau sekarang kita pakai titik tengahnya, mediannya berapa. Ini sama, jadi kita misalkan di sini sama lah kayak tadi gitu, kita cari yang nilainya tuh dari 3x3, dari dari matriks 3x3 lah ini. Nanti ini dari ini dia bakal buat matriks 3x3. Kemudian kita cari nilai mediannya, hasilnya bakal kita taruh ke sini sesuai titiknya. Nah, kita balikin nilainya ke si variable buff. Kita balikin nilainya tuh, nilai balikannya tuh nilai buff. Kalau ini kita jalankan, berarti kita akan menjalankan fungsi filter median untuk image mobil dan image boneka. Kalau misalkan kita plotting si gambarnya, kemudian kita lihat di sini, bisa kita lihat kan kalau si draw-nya tuh, si yang putih-putihnya tuh dia udah mulai berkurang dari si citra mobil, udah nggak terlalu banyak, walaupun masih ada sedikit. Dan kita bisa lihat juga di si citra boneka ini, dia tuh udah mulai berkurang draw-nya gitu, noise-nya dia tuh udah mulai berkurang.
dibandingkan dengan yang tadi. Nah ini masih banyak banget noise-nya. Kemudian yang ini juga masih banyak banget noise-nya, malah jadi hitam semua. Jadi kita udah tahu kan sekarang perbedaannya dari ketiga filter ini. Dan contoh hasilnya, kalau udah kita pakai hasilnya kayak gimana. Nah ini. Kemudian yang terakhir kita ada konvolusi. Konvolusi itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi, dia itu untuk menghaluskan, untuk penghalusan. Sini kita baca jadi grayscale dulu. Nah, di sini kita kalau buat konvolusi itu sebenarnya gampang. Kita tinggal buat aja array 3x3. Di sini di baris 1 kita buat variable kernel. Isinya itu array atau matriks 3x3. Itu negatif 1, 0, negatif 1, 0, 4, 0, negatif 1, 0, dan negatif 1. Kemudian, gimana caranya? Caranya kita tinggal panggil aja fungsi si dari OpenCV-nya, yaitu filter 2D. Di dalam filter 2D ini, kita tinggal masukin aja si citra yang mau kita lakukan proses konvolusi, kita operasi konvolusi, dan kita masukin kernelnya. Di sini kan, kita masukin image-nya dan kita masukin kernelnya. Kemudian hasil dari fungsi ini bakal kita taruh ke si image convoluted. Di bawah ini kita panggil deh image convolutednya. Hasilnya seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya harap pembahasannya cukup jelas. Kalau misalkan masih kurang jelas, bisa dibaca aja di modulnya, itu udah lengkap. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video lainnya.